Terima kasih ibu-ibu atas ibu dan bapak atas kehadirannya untuk hari ini ya. Kemarin ya teman saya sudah menyampaikan langkah 5 ya. Kemarin kan ibu-ibu sudah dibagi kelompok ya. Sudah dibagi kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, hari ini kebetulan saya akan melanjutkan. Nah, berarti hari ini akan saya beri kesempatan untuk tiap-tiap kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya masing-masing kelompok itu selama 5 menit. Gitu, oke? Lanjut, kita langsung ke kelompok 3 ya. Kelompok 3. Iya, tadi kemarin instruksinya apa kelompok 3? Mempraktekkan, Pak. Oke, mempraktikkan cara berbicara yang efektif dengan anak. Nah, jadi berarti di sini kelompok 3 itu ada yang menjadi ibu dan ada yang menjadi anak. Yaitu siapa namanya tadi anaknya? Agus. Ada Ibu Lili dan Agus. Itu ya. Oke, tapi sebelum itu kita harus semangat dulu nih. Ya, berarti kita harus tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangatnya seperti apa? Masih. Langsung aja kita mulai. Ya, tepuk semangat. 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 Oke. Untuk kelompok 3 silahkan tampilkan hasil diskusinya sebagai Ibu Lili dan anaknya, yaitu Agus. Siapa yang mau jadi ibunya? Kita ke depan nih, Pak. Iya. Tapi saya malu, Pak. Ibu Nia ya. Agus, ayo. Silakan. Ayo langsung Agus, Ibu Nia. Ini ya, Pak. Iya, Agusnya bawa silakan. tas. Agusnya sedang berjalan ceritanya ya, Pak ya, pulang dari sekolah. Tasnya mana Agus? Agus pakai tas dulu. Agus ceritanya pulang sekolah. Agusnya berlari. Ya, Agusnya berlari, kemudian mengambil Ibu Lilinya. Belum nggak? Sekolah. Ayo, silakan. Iya. Ibu, Apa kabar, Nak? baik Bu. Bagaimana sekolah hari ini? Oh, sangat senang sekali Bu. Tadi saya belajar tentang hewan air. Wah, hebat sekali. Bagaimana teman-teman kelompok di sana? Banyak Bu kelompok saya dan juga teman-teman saya, si Agus, si Wahyu, si Rohman. Baik. Anak ibu pasti bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Sekarang, ayo kita makan siang. Mari Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih Ibu Nia ya yang memerankan sebagai ibu dan Pak yang memerankan sebagai Agus. Nah, itulah contoh bagaimana sikap seorang ibu ketika anaknya pulang dari sekolah. Jadi harus apa? Harus memberikan senyuman, menyapa, menegur dan menanyakan bagaimana kondisi dan proses belajar si anak di sekolah. Tuh, ya. Nah, oke. Selanjutnya kita tadi kan sudah kelompok 1, 2 dan 3 sudah mempresentasikan ya hasil diskusinya. Kemudian dari sini saya ingin bertanya nih kepada Bapak dan Ibu, ya, apa saja sih yang manfaat dari praktek proses pembelajaran yang tadi sudah disampaikan gitu? Apa aja manfaatnya? Pak Ade gimana manfaatnya apa Pak Ade? Nggak tahu Pak. Kok nggak tahu? Iya. Ada yang ngelamun, Bapak. Oke, siapa yang tahu? Silahkan. Saya Pak, Oke, Ibu Fani gimana manfaatnya? kegiatan Apa? bercerita, bernyanyi itu bisa menambah kosakata anak.
Oke, itu ya salah satunya. Terima kasih Bu Fani ya atas saran atas idenya, atas pernyataannya. Kemudian ada lagi dari siapa? Satu lagi dari ini, dari bapaknya gimana? Dari bapaknya? Ada lagi? Ada Oke, Pak. oke, apa silahkan Pak. Jadi supaya orang tua harus bisa meluangkan waktu sejenak buat buat si anak. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi itulah tadi manfaat-manfaatnya Pak Bu ya. Ketika kita sebagai orang tua yang baik, kita juga harus tahu bagaimana cara kita membimbing anak, bagaimana cara kita berdiskusi dengan anak, bagaimana cara kita menyapa si anak agar si anak itu juga ke sekolahnya semangat, belajarnya semangat dan tidak malas-malasan. Itu ya. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih ya tadi kepada kelompok yang sudah mempresentasikan. Kemudian berikutnya ya, kegiatan bercerita ya, bernyanyi dan bermain bersama anak itu sangat mungkin dan mudah untuk dilakukan di rumah. Itu ya Bapak Ibu. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kosakata atau pembendaharaan kata baru bagi si anak. Jadi ketika kita ajak bermain, ajak berdiskusi, maka kosakata, pembendaharaan kata si anak itu makin bertambah. Ketika dia datang di sekolah bercerita dengan teman-temannya, anak sudah paham apa yang harus dia katakan. Itu ya. Kemudian ketika orang tua mau mencoba berbicara dengan efektif seperti yang dicontohkan tadi Bu ya, hal ini akan membuat anak merasa dihargai ya. Anak merasa dicintai, merasa ibu saya, bapak saya ternyata sayang sama saya, perhatian sama saya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, akan menjadi lebih terbuka kepada orang tua. Jadi ketika misalnya ya ada hal-hal yang negatif misalnya di sekolah, kekerasan di sekolah, anak tidak senggan untuk bercerita kepada si orang tuanya ya. Ketika misalnya ada pelecehan seksual dan yang lainnya, anak tidak sungkan, tidak malu untuk bercerita kepada orang tuanya. Kemudian mau menceritakan pengalaman dan permasalahannya tadi ya, yang sudah dicontohkan oleh Pak AA dan Ibu Nia ya, sebagai ibu dan sebagai anak ya, yaitu Agus. Nah itu ya. Itu Bu ya. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu harus selalu memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada si anak ya di rumahnya, agar si anak rajin belajar, rajin ke sekolah, pandai bergaul ya dengan siapapun, selama itu merupakan hal-hal yang positif. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat Ibu ya. Oke, sekali lagi sebelum penutupan kita tepuk semangat lagi boleh? Oke, sekali lagi. Masih hafal ya tepuk semangatnya? Oke, tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.